Halo sahabat Bu Cece, selamat datang di Bu Cece Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui, kurikulum pendidikan kita telah berubah menjadi kurikulum merdeka. Kalau dulu biasanya guru olahraga main sipak di lapangan, ya guru matematika main toko jorong itu biasa. Kalau ini enggak, itu kodrat zaman. Kurikulum merdeka ini akan diterapkan untuk tingkat jenjang pendidikan SD, SMP, dan di SMA. Untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Ada yang hobi membaca, literasinya bagus, ada yang hobi menghitung, numerasinya bagus. Pada kurikulum merdeka ini, siswa diberi keleluasaan untuk memilih pelajaran yang mereka minati dan pelajaran yang mereka senangi. Untuk di jenjang SMA ataupun SMK, mereka tidak lagi dituntut untuk memilih jurusan IPA, IPS, ataupun Bahasa Indonesia. Untuk implementasi kurikulum merdeka tidak harus seragam dan dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan melalui 3 opsi, yakni mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Untuk satuan pendidikan dapat memilih manakah opsi satuan pendidikan yang akan mereka terapkan. Mari kita memahami apa itu mandiri belajar. Mandiri belajar, satuan pendidikan yang menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Dalam mandiri berubah, yaitu satuan pendidikan menggunakan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan dan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi secara sederhana. Sedangkan mandiri berbagi, yaitu satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan perangkat ajar secara mandiri. Dengan telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, berarti satuan pendidikan telah mampu untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Mereka tinggal memilih lagi implementasi mana yang sesuai dengan satuan pendidikan mereka itu sendiri. Pembahasan awal tadi. Untuk itu, pelajarilah segera kurikulum merdeka melalui platform Merdeka Mengajar dan komunitas belajar bagi seluruh guru dan kepala sekolah. Sahabat Bu Cece, pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, selesaikan pelatihan pada topik kurikulum merdeka. Maksudnya, membahas bagaimana semua pihak harus menempatkan kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan. Selesaikan pelatihan pada topik perencanaan pembelajaran, yaitu sesuai dengan jenjang masing-masing. Perencanaan pembelajaran membahas proses perencanaan pembelajaran mulai dari kurikulum pencapaian pembelajaran sampai modul ajar. Ada juga melalui belajar dari sesama rekan guru melalui komunitas belajar. Berdiskusi sesuai konteks dan kebutuhan masing-masing, saling berbagi praktik baik. Ayo rekan guru bergerak bersama untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ayo semangatlah sahabat Bu Cece. Sahabat Bu Cece, ada juga loh pelatihan mandiri. Apapun opsi yang dipilih, pelajari topik kurikulum merdeka di produk pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk itu, sahabat Bu Cece, unduhlah aplikasi Merdeka Mengajar di gawai Android 501 di aplikasi Google Play Store. Ayo sahabat Bu Cece, mari kita berbagi kepada teman-teman penggerak kita. Mari ajak yang lainnya untuk mendukung transformasi pendidikan bersama platform Merdeka Mengajar. Banyak bisa mengambil keputusan, ini nak bagi langsung ke kawan itu ke kawan yang salah. Tentu awak dulu mau itu kan. Tak, Pak caranya berbagi ketika kawan yang butuh. Banyak bisa peduli ketika kawan yang susah. Itu kan dari situ letaknya. Kali ini Bu Cece bersama rekan di Satuan Pendidikan tempat Bu Cece mengabdi itu, kami sedang bersemangat untuk menerapkan kurikulum merdeka
di satuan pendidikan tempat Bu Cece mengajar. Nah, untuk itu Ibu Cece mengajak kepada sahabat Bu Cece untuk selalu bersemangat demi anak-anak bangsa kita. Demi terciptanya generasi yang merdeka tetapi memiliki etika. Penerapan kurikulum merdeka ini tidak terlepas dari pembekalan kita seorang guru, yaitu dengan cara diadakannya lokakarya di satuan pendidikan kita. Sahabat Bu Cece, dalam kurikulum merdeka tidak ada istilah atau tidak ada mengenal yang namanya silabus dan RPP. Silabus diganti dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran dan RPP diganti dengan modul ajar. Sementara KKM tidak ada lagi. Karena di KKM yang dinilai bukan hanya hasil tapi lebih pada proses. Nah, makin bersemangat kan dengan kurikulum merdeka? Sahabat Bu Cece, dalam kurikulum merdeka, kata kelas akan diganti menjadi fase, sehingga tidak ada lagi istilah tinggal kelas di KM. Karena jika CP tidak tercapai di fase A, bisa lanjut pencapaiannya di fase B. Otomatis KKM dihapuskan dan nilai-nilai berupa angka hal yang masih perlu tapi tidak penting. KM yaitu kurikulum merdeka. Oke, sahabat Bu Cece, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe